Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Yanti. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Di sini saya mengambil tema yaitu blockchain-based voting system for digital democracy. Apa sih itu blockchain? Yaitu sistem pemungutan suara berbasis blockchain menyatakan solusi inovatif untuk memperkuat demokrasi digital. Teknologi blockchain yang dikenal karena keamanannya dan sifat yang desentralisasi dapat memberikan transparansi dan keandalan dalam proses pemilihan. Dalam sistem ini, setiap suara dicatat sebagai blok terenkripsi dalam rantai yang tidak dapat diubah sehingga mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi data. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan memungkinkan pemungutan suara jarak jauh yang aman dan mudah untuk publik dalam hasil pemilu ini. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang adil ke teknologi ini dan bahwa tersebut masih dalam diuji coba secara menyeluruh untuk mengatasi tantangan teknis kerentanan keamanan potensial. Implementasi yang sukses dapat menjadi langkah signifikan menuju demokrasi digital yang lebih inklusif dan partisipatif. Kenapa saya memilih tema tersebut? Dari tren global ini, yaitu pemilihan digital meningkat secara pandemi, namun kerentanan ini masih menjadi kerentanan keamanan seperti peretasan, manipulasi data, dan kurangnya transparansi masih menjadi masalah serius. Datanya menurut International Foundation for Electoral System atau IPES, 67% negara mengalami setidaknya satu insiden, yaitu keamanan cyber dalam pemilihan umum selama 5 tahun terakhir. Adopsi blockchain ini seperti negara-negara maju seperti negara Estonia, Swiss, Jepang, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat sudah menguji sistem voting berbasis blockchain ini untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dan untuk masalah pada penelitian terdahulu atau berdasarkan studi literatur sebelumnya, yaitu skalabilitas jaringan blockchain seperti Ethereum masih lambat untuk pemilihan berskala besar. 2. Anonimitas versus audibilitas, yaitu sulit mencapai keseimbangan antara privasi pemilik dan kemampuan audit publik. Yang ketiga, serangan 51% risiko jika satu entitas menguasai mayoritas jaringan. Keempat, keterbatasan user experience. Pemilih kurang familiar dengan teknologi kriptografi. Masalah utama dalam blockchain ini yaitu satu, keamanan, kerentanan terhadap double spending attack, cyber attack, dan manipulasi data pemilih. Kedua, transparansi, kurangnya mekanisme audit yang mudah diakses oleh publik tanpa membongkar identitas pemilih. Ketiga, adopsinya, yaitu tantangan teknis dan sosial dan menerapkan sistem blockchain di negara berkembang seperti Indonesia. Yang keempat, yang terakhir adalah visual. 3 kolom dengan icon site
site, ice, dan orang. Metode dan langkah-langkahnya yaitu studi komparatif, membandingkan model blockchain personal versus permissionless untuk voting. Kedua, simulasi serangan, menguji kerentanan sistem dengan tools seperti Ganesh dan Truffle. Ketiga, analisis kuantitatif, yaitu mengukur tingkat transparansi dengan metrik audibility score dan time to verify. Yang keempat, prototyping, yaitu membangun prototipe sederhana dengan Hyperledger Fabric untuk studi kasus pemilihan internal. Yang kelima, visual flow, yaitu flowchart metode penelitian. Untuk tujuan atau hipotesis penelitian dalam blockchain ini adalah yang pertama, menganalisis keamanan dan transparansi sistem voting berbasis blockchain ini. Yang kedua, mengusulkan mode hybrid blockchain yang optimal untuk konteks di Indonesia. Untuk hipotesisnya, sistem voting berbasis blockchain dengan model permission public hybrid dapat meningkatkan keamanan dan transparansi tanpa mengorbankan kecepatan dan privasi pemilih. Yang selanjutnya, apa sih perbedaan dan urgensi penelitian ini? Untuk penelitian sebelumnya, yaitu fokus pada teknologi blockchain secara umum. Yang kedua, studi kasus yang ada di negara maju. Yang ketiga, kurang membahas aspek sosial audisi. Penelitian ini atau penelitian yang sekarang fokus pada analisis keamanan dan transparansi dengan metrik terukur. Yang kedua, adaptasi untuk konteks di Indonesia ini dengan tantangan infrastruktur dan literasi digital. Dan yang terakhir adalah menyertakan analisis adopsi dan rekomendasi kebijakan. Dan apa sih urgensi penelitian ini? Urgensinya adalah di Indonesia menuju digital demokrasi dengan resiko keamanan tinggi atau Indonesia ini membutuhkan sistem pemilihan yang aman dan terpercaya. Yang kedua, perlunya sistem pemilihan yang dapat dipercaya pasca kontroversi pemilu sebelumnya. Yang ketiga, blockchain dapat menjadi solusi jika dirancang dengan matang. Yang keempat, yang terakhir ini, momentum transformasi digital pemerintahan. Kontribusinya ini yaitu model hybrid blockchain untuk pemilihan Indonesia. Yang kedua, framework, evaluasi keamanan, dan referensi utama yang saya ambil di sini adalah dari Zhang Z et al. 2017, New Chain Challenge and Opportunities. Kedua, Key C3N dan Force di 2018, Blockchain Enabled of Voting. Yang ketiga, dari IFES 2024, Cyber Security in Election Report. 4. Hyperledger Fabric Documentation. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.